Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad amma ba'du. Hadirin jemaah salat qiyam Ramadan atau salat tarawih yang Allah muliakan. Syukur alhamdulillah, tidak terasa kita sudah memasuki malam ke-21, di mana malam ini adalah salah satu malam kemuliaan yang Allah turunkan di alam dunia ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi sahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi kulli salamun hiya hatta matla'il. Jadi pada malam ini Allah telah menurunkan di bulan suci Al-Quran ini, menurunkan Al-Quran, dan Allah juga telah menurunkan suatu malam kemuliaan, di mana malam kemuliaan ini lebih baik daripada 1000 bulan, di mana kita harus memanfaatkan malam ini sebaik-baiknya untuk iktikaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh amal soleh yang kita lakukan di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan, kalau pas itu turunnya hari itu adalah Lailatul Qadar, maka seluruh pahala-pahalanya yang kita tanam itu Allah akan memberikan pahalanya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Sementara kita usia belum tentu mencapai 83 tahun. Maka dari itu, bagi kita yang kuat, yang sehat, dianjurkan untuk iktikaf di masjid. Kapan waktunya iktikaf itu? Yaitu 10 hari terakhir. Kalau tidak bisa 10 hari terakhir, minimal 5 hari malaman ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Kalau masih juga tidak bisa 5 hari, ya usahakanlah tanggal 27, agar kita bisa merasakan bagaimana iktikaf itu. Kemudian iktikaf itu dari jam berapa? Dari ba'da Isya sampai sebelum subuh. Jadi kalau kita sekarang tarawih sudah niat iktikaf, bisa saja. Karena mulai iktikaf itu dari Isya sampai dengan subuh. Jadi kita niatkan aja iktikaf. Bisa dengan bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dengan bahasa Arab. Nawaitu an ataqifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya iktikaf di ini masjid selama berada di masjid karena Allah Ta'ala. Nah, kalau udah niat iktikaf, kita harus melupakan kehidupan dunia yang lainnya. Anak, istri di rumah kita lupakan sejenak, gitu kan. Perusahaan kita lupakan, bisnis kita lupakan, kegiatan kita lupakan. Fokus saja sekarang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan banyak dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita akan tenang dan tentram. Nah, kalau hati kita tenang dan tentram, sehingga pikiran kita jadi jernih, maka seluruh aktivitas kita, perilaku kita akan menuju kepada arah yang baik. Dan arah yang baik inilah yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diturunkannya kitab suci Al-Quran pada bulan suci Ramadan ini, agar kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sebagaimana firman-Nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa diturunkannya kitab suci Al-Quran pada bulan suci Ramadan ini sebagai petunjuk, yang mana dengan petunjuk ini bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Syaratnya bagaimana bagi kita? Syaratnya kita harus baca Quran, Iqra. Ya. Baca Quran kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq,
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tentu yang pertama kita baca dengan menyebut nama Tuhan. Tuhan yang telah menciptakan kita, Tuhan yang mulia, baca. Dan Tuhan Allah inilah yang telah mengajarkan manusia dari apa-apa yang tidak tahu menjadi tahu. Itu ada karena Allah. Walaupun melalui perantara guru, maka seluruh yang ada di alam dunia ini bisa dijadikan media sebagai guru. Kita bisa berguru kepada sesama manusia, kita juga bisa berguru kepada sesama makhluk Allah. Dengan berguru, maka kita akan menambah wawasan. Dengan berguru, maka kita akan tambah ilmu pengetahuan. Dengan tambah pengetahuan, tambah wawasan, maka hidup kita akan arif dan bijaksana. Dan berguru ini tidak mesti satu. Kalau kita hanya berguru kepada satu guru, maka bisa akan taklid sesuai apa yang dikatakan guru, sehingga guru ini bisa melebihi kapasitas Rasulullah SAW. Rasulullah itu sangat bijaksana dalam melakukan peribadatan, dalam melakukan pembinaan masyarakat. Beliaulah pilihan Allah, menjadikan suri toladan, hidupnya bijaksana. Maka kita dianjurkan berguru kepada banyak orang, karena orang itu masing-masing punya keterbatasan. Ada yang gurunya keras, ada yang gurunya lemah, ada yang gurunya senang bab ini, senang bab ini. Kapasitasnya terbatas. Maka kita banyak berguru. Dengan banyak berguru kita akan saling menghormati, saling menghargai. Salah satu contoh ibadah Qiyamul Ramadan. Di Kota Bandung ada 4.000 masjid, kurang lebih, bahkan lebih sekarang. Hampir tiap daerah sekarang bertambah. Di Kecamatan Batu Nunggal ada 141 masjid. Sekarang bertambah lagi. Tetapi cara beribadahnya Qiyamul Ramadan beda-beda. Di masjid yang sana 23, di masjid yang sini 11. 11-nya juga beda-beda. Ada yang 4-4-3, ada yang 2-2-2, kemudian udah beres ditambah witirnya 3 langsung. Ada juga yang 2-2-2-2-2, witirnya 2 dan 1. Itu adalah perbedaan pilihan. Nah, kalau kita berguru ke banyak orang, maka kita akan menentukan mana yang lebih cocok bagi kita. Setelah kita cocok, kita tahu hukumnya ibadah tarawih ini sunnah. Sementara hukumnya kita bertengkar itu dosa. Yang ini salah, masjid ini salah. Nah, itu sama. Jadi bukan menyalahkan, tapi bagaimana kita bisa membina. Oh, yang ini salah, kita ajak, kita bina, kita ajak ngobrol, buka kitabnya, buka pelajarannya. Di sana terjadi mujadalah, di sana terjadi musyawarah, di sana terjadi diskusi. Dengan cara-cara yang baik. Kalau bisa misalkan tidak ada titik temu, baru Allah kembalikan kepada ajaran Allah, yaitu Al-Quran dan Hadis. Di mana tadi juga Al-Quran Hadis ini Allah menjamin, Inna nahnu nazalna dzikra wa innahu lahafidz. Allah yang telah menurunkan kitab suci Al-Quran, dan Allah lah yang akan menjaganya. Melalui siapa? Melalui hamba-hambanya yang saleh, melalui hamba-hambanya yang tawadu. Yang tawadu itu dia punya ilmu, berikan kepada orang lain, tidak memaksakan kepada orang lain untuk mengikuti ajarannya. Rasulullah juga tidak memaksakan, Allah juga tidak memaksakan kepada manusia. Mau beribadah, alhamdulillah, itu yang dianjurkan oleh Allah SWT. Tidak beribadah juga itu risikonya, karena Allah sudah memberikan jalan. Ini jalan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang menuju kepada surga. Kalau melakukan ini, jalan masuk neraka. Nah, maka kita sebagai hamba Allah dan meyakini bahwa kita sudah beriman, maka sudah beriman kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah yang lain-lainnya. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa ini kita menjadi orang yang bertakwa.
Dan orang yang bertakwa ini petunjuk hidupnya adalah Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini kitab suci Al-Quran, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dengan petunjuk ini mudah-mudahan kita bisa waqtasimu bihablillahi jami'a wa tafarraqu. Kita bisa saling menyatukan ide, menyatukan gagasan, menyatukan bagaimana pemikiran tanpa harus memaksakan syariatnya masing-masing. Hidup ini pilihan, bekerja pilihan, silakan. Beribadah pilihan, tetapi ada pilihan-pilihan yang pokok yang tidak bisa ditinggalkan. Apa yang pokok? Sholat fardu. Sholat fardu yang 5 waktu itu tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dilalaikan, harus tepat waktu, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kalau yang sunat-sunatnya itu bisa ada toleransinya. Nah, semacam tarawih sekarang ada toleransinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita usahakan itikaf sesuai kemampuan kita, bisa melakukan sholat tahajud di itikaf ini, bisa berjamaah, bisa munfarid, bisa membaca Al-Quran, bisa banyak berzikir, berdoa, bertobat, diam saja di masjid. Tapi diamnya belang nurutan, gitu kan? Nah, si kabayang mengajarkan kuku muntir si orang lalai barijil, mengajarkan tumpul teh dikir si orang acai nabijil. Nah, jangan ya di masjid ini. Nah, kalau kita udah ngantuk keluar wudhu, masuk lagi masjid, niat lagi itikaf. Nah, itu mudah-mudahan dengan melaksanakan itikaf turun malam Lailatul Qadar, maka kita diberikan bonus ibadah 1000 bulan. Tandanya apa? 2 menit lagi ya. Tandanya apa? Menurut para ulama, kalau tadi tanda-tanda menurut Al-Quran, ya, bahwa itikaf itu dari mulai Isya sampai dengan subuh, dalam hadis terangkan 10 hari terakhir. Kemudian para ulama mengatakan bahwa ciri-cirinya itu alam itu sejuk, tidak hujan, tidak panas. Nah, kalau tidak hujan, tidak panas, tidak gersang, sejuk aja pokoknya. Kemudian di sini kebetulan ada pohon-pohon, pohonnya itu tidak bergerak di daunnya. Nah, kalau ada burung di sini, ada binatang, ada kucing, tidak bersuara. Karena seluruh makhluk Allah tahu begitu malam Lailatul Qadar turun, diam semuanya. Cuma yang tidak tahu manusia. Manusia bukan itu tadi. Nah, gitu kan kesana kemari itu manusia. Ya. Itu manusia. Karena tidak tahu persis kapan waktunya turun. Maka kita diusahakan kalau mau tidak kelewat ya 10 hari, kalau tidak mau kelewat dari mulai Isya sampai dengan subuh, insya Allah tidak kelewat asal kuat, gitu kan? Dan Lailatul Qadar ini turunnya sebentar juga, nggak lama-lama, nggak lama-lama, hanya sebentar, hanya mempotret saja, kamera, oh ini orang-orangnya, udah laporkan saya. Kalau sekarang bapak di kamera, set sama saya, maka inilah yang tarawih pada hari ini, laporkan ke camat, ini Pak Camat yang ini, oh iya, udah datanya aman. Mau dikirim ke presiden, mau di kemana, aman yang ini. Nah, semacam itulah Lailatul Qadar dipotret, terus ini nanti malaikat yang mencatat segala. Oh ini AA. Kasihkan bonus, insya Allah kita akan menjadi penghuni surga. Kemudian yang 1 menit lagi, kalau dapat, maka setelah Lebaran ada peningkatan akhlaknya. Nah itu ciri yang dapat. Ya, dari samping dia dapat, maka ketika sudah Lebaran dia ada perubahan dari segi ibadahnya makin rajin, dari segi akhlaknya makin santun, makin bijaksana, makin dermawan, makin arif, makin tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dapat, ya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Yang semoga Allah memberikan keberkahan. Hikmah Ramadan adalah pertama itu diampuni dosa kita, amin. Dilipat gandakan pahala kita, amin. Dimuliakan hidupnya, amin. Dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba-hamba Allah yang sukses dalam menempuh tujuan puasa, yaitu la'allakum tattaqun.
Tidak ada yang mulia di muka bumi ini. Inna akramakum indallahi atqakum, kecuali orang yang bertakwa. Saya yakin dan saya doakan mudah-mudahan Bapak mencapai semuanya derajat takwa, bahagia dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.